Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mitra Bentala Podcast, program paling asik, penuh kritik dan solutif. Bersama saya Tambor. Kita hari ini bakal ngomongin berbincang tentang cerita sukses ODF atau Open Defecation Free di Kabupaten Lampung Selatan. Kita bakal tanyain kepada narasumbernya langsung, yaitu Pak Direktur dari Mitra Bentala yang mengadvokasi untuk program sanitasi di sana. Baiklah, perkenalkan, ini adalah Pak Direktur Mitra Bentala yang sering panggil Bang Abi, nama panjangnya Mas Abi ya, Bang? Iya. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Baiklah, dan kita hari ini mau ngobrol santai aja, Bang. Mau ngobrol santai aja tentang sanitasi dan juga ODF-nya, cerita suksesnya, Bang. Jadi kan kita tahu nih, Bang ya, Lampung Selatan kan udah ODF ya, udah mencapai 100% universal akses ya. Nah, itu kalau boleh tahu cerita awal advokasinya gimana sih? Ya, jadi Kabupaten Lampung Selatan ya, terkait dengan soal universal akses telah mendeklarasikan oleh Kabupaten ODF ya, untuk Provinsi Lampung ya. ODF itu Open Defecation Free ya, jadi tidak ada lagi masyarakatnya berperilaku membuang air besar sembarangan. Okay. Itu yang arti dari ODF itu ya. Jadi di akhir tahun 2019, tepatnya di tanggal 7 Desember yang lalu, Kabupaten Lampung Selatan mendeklarasikan diri sebagai salah satu kabupaten ODF di Provinsi Lampung. Sedangkan Provinsi Lampung itu kan belum banyak ya, baru 4 kabupaten kota ya yang sudah mendeklarasikan. Yang pertama itu Kabupaten Pringsewu, kemudian Waikanan, Metro, kemudian Kabupaten Lampung Selatan. Jadi ada 15 kabupaten kota provinsi, baru 4. Jadi PR-nya pemerintah Provinsi Lampung ya. Karena itu kan menjadi target nasional. Jadi di dalam RPJMN 2015 sampai 2019 diharapkan seluruh kabupaten kota itu sudah mendeklarasikan gitu kan. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Jadi nasional ya? Ya, jadi kita merdekanya sudah berapa itu? 75 tahunan ya. 75 tahunan, tapi urusan soal orang BAB ya, buang air besar sembarangan itu masih banyak di Indonesia itu. Iya. Hampir kalau di catatan dari WHO ya, 50 juta jiwa penduduk Indonesia itu masih melakukan hal itu. Bayangkan aja. Nah, sedangkan di Provinsi Lampung kan informasi terakhir ya, masih masyarakatnya itu kurang lebih ya 1,4 juta jiwa berperilaku membuang air besar sembarangan gitu kan. Jadi memang PR besar bagi semua pihak ya, bagaimana Indonesia ini, bangsa Indonesia ini tidak lagi mengurus soal itu gitu kan. Bandingkan sudah berapa puluhan tahun kita merdeka, tapi urusan soal membuang air besar sembarangan itu masih ada di mana-mana itu. Nah, ini menjadi kita berharap ya menjadi perhatian semua pihak terkait hal itu, karena ini kan menyangkut soal kesehatan masyarakat ya kan. Apalagi bicara soal bonus demografi 2030, Indonesia itu paling banyak ya usia produktif, Indonesia itu paling banyak usia produktifnya di tahun-tahun itu. Nah, produktif kalau semua generasinya sehat gitu kan. Kalau nggak sehat ya tidak produktif, justru menjadi parasit pemerintah atau pemerintah Indonesia ya kan terkait hal itu. Maka penting untuk melakukan itu, bagaimana masyarakat tidak lagi berperilaku membuang air besar sembarangan di mana-mana gitu kan. Bebas BABS kan? Iya, harus bebas BABS. Nah, kita di Kabupaten Lampung Selatan kan ada yang namanya melalui program Voice Coaching ya, Voice Coaching bersama SNP Indonesia. Dari mana itu lembaga? Lembaga dari Kedutaan Belanda ya, kita dari SNP Indonesia untuk membantu mempercepat proses percepatan capaian Kabupaten Lampung Selatan terkait soal universal akses ya kan.
Universal Access itu Mitra Bentala di dalam program Voice for Change itu ada ada WOS, kemudian ada juga yang terhadap ketahanan pangan ya. Nah kalau kita Mitra Bentala kemudian KWS untuk Lampung itu kebagian terkait dengan soal isu WOS atau sanitasi. Kemudian kalau di provinsi Sumatera Barat itu ada teman-teman dari LP2M, kemudian dari PKBI Padang gitu kan. Itu WOS juga? WOS semua. Kalau yang pangan di mana? Yang pangan tuh bagian Indonesia Timur, Timur. Kita yang menangani kan gitu. Iya. Yang perihal tadi Bang, kan bagi Tamar pengen tahu awalnya kan emang si dari Kabupaten Lamsel ini keadaan potret awalnya gimana itu? Ya. Tanggapan pemerintahnya dari Pemdanya ya, pas kita masuk awal itu ya. Mitra Bentala. Nah jadi karena keberadaan kita ya isunya WOS terkait dengan soal sanitasi menuju sanitasi yang baik ya. Sekarang itu malah targetnya lebih tinggi lagi, sanitasi yang aman gitu kan. Bukan bicara soal sanitasi layak lagi, tapi sanitasi aman di tahun 2024 nanti kan. Nah, layak dan aman beda itu maksudnya? Ya kalau aman itu sudah dikelola dengan baik, soal lumpur tinja segala macam ya. Sampai sudah, pengolahan ya? Sampai pengolahan. Jadi tidak ada lagi yang tersisa ya berkelanjutan segala macam. Berarti PLT juga harus harus dampingin juga. Harus pemerintah kabupaten harus punya itu. Kalau bicara soal aman ya jadi. Nah, di Kabupaten Lampung Selatan keberadaan Mitra Bentala pasti didukung kan karena memang sesuai dengan tujuan pemerintah ya kan. Jadi keberadaan kita mereka menganggap membantu pemerintah dalam hal ini Kabupaten Lampung Selatan untuk mempercepat capaian ODF tadi itu gitu kan. Nah, mereka mendukung kalau pemerintah itu banyak selain pemerintah kemudian ada masyarakat segala macam ya pihak-pihak yang terkait ya. Kita diterima dengan baik ya, semua mendukung itu. Jadi berarti kan kita ini Mitra Bentala kan termasuk LSM atau NGO gitu kan. Awalnya mereka takut gitu nggak atau bikin ketakutan mau bikin rusuh gitu Mitra Bentala itu nggak? Oh enggak, karena mungkin itu ya ada beberapa informasi terkait dengan soal NGO atau LSM ya. Tapi Kabupaten Lampung Selatan kebetulan ya Mitra Bentala kan hampir kalau di tingkat pemerintahan ya Provinsi Lampung ya kabupaten kota sudah banyak mengenal kita. Jadi track recordnya Mitra Bentala itu orang sudah tahu tindak aksinya Mitra Bentala ya. Jadi dengan mudah juga beberapa teman-teman di pemerintahan Lampung Selatan juga banyak yang kenal dengan kita terkait dengan soal track record, kemudian kegiatan yang dilakukan. Jadi mereka tentunya respon yang tinggi juga kan, karena mereka sudah tahu dengan kita gitu kan. Keberadaan kita tentu didukung. Berarti karena track record kita itu penting. Mitra Bentala udah berapa tahun sih? Udah 27 ya? Ya, kita kan dari tahun 1995 kan berdirinya kan sampai saat ini kan sudah 25 tahun. Jadi sudah cukup lama dari sisi proses waktu, kemudian pengalaman kita ya, kemudian kinerja, kepercayaan para pihak terbangun gitu kan, sudah tahu. Jadi tidak ada yang mencurigai atau meragukan keberadaan Mitra Bentala, terutama di Kabupaten Lampung Selatan untuk mendorong sanitasi yang baik gitu. Jadi memang alhamdulillah di proses awalnya kita diterima. Ya. Nah selanjutnya nih kalau udah berarti dari Pemdanya udah nerima tuh apa sih yang dilakukan pertama kali Mitra Bentala? Nah jadi pas program awal gitu. Ya jadi kita tetap ya melakukan berbagai macam komunikasi ya untuk membangun komunikasi yang baik, kemudian terbangun persepsi yang sama yang akan kita lakukan di Kabupaten Lampung Selatan, kemudian komunikasi yang rutin ya gitu kan. Nah kan ini menyangkut soal sanitasi, maka ada yang namanya kalau di Pemda ya, setiap Pemda itu ada yang namanya Pokja, AMPL ya kan, air minum dan penyihatan lingkungan. Nah di awal-awalnya kita tentunya pasti berhubungan dengan orang-orang Pokja itu, selain anggota Pokjanya secara personil maupun secara kelembagaan gitu kan, termasuk di Pemda itu pertama kali kita lakukan adalah komunikasi dengan teman-teman Bapeda ya, Bapeda, kemudian sekretaris daerah sampai ke tingkat bupati ya pimpinannya yang akan kita lakukan, sehingga terbangun sinergisitas, kemudian
komunikasi apa yang harus kita lakukan di sana, mereka paham gitu kan, mereka tahu dan targetnya apa gitu kan. Sehingga itu yang menjadi respon yang baik ya dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait soal mendorong sanitasi yang baik ya di Kabupaten Lampung Selatan itu. Jadi yang pertama kita lakukan itu bertemu dengan teman-teman itu, kemudian komunikasi dengan baik anggota maupun secara perkelembagaan di Pokja ya. Karena bicaranya soal sanitasi banyak yang dibahasnya di Pokja MPL itu. MPL. Karena memang Pokja itu kan banyak keterwakilan para OPD kan. Jadi di situ pusat komunikasi, pusat untuk membangun sinergisitas antar para pihak ya. Para pihak bukannya mitra-mitra ke Pemda aja, tapi antar OPD sendiri itu harus dilakukan komunikasi sehingga terbangun soal sinergisitas itu ya. Menghilangkan ego sektoral itu kan susah tuh di awal-awal. Nah, kita melakukan itu pintu masuknya. Sampai beberapa selanjutnya yang harus kita lakukan secara berproses saja setelah itu. Prosesnya gimana? Maksudnya dalam teknisnya berarti Mitra Bentala ini memfasilitasi bentuknya gimana itu, Bang? Ya, jadi kalau kena ngomongin soal sanitasi ya kan, sanitasi. Jadi di Pokja itu kita ngobrol terkait dengan soal, termasuk yang soal target ODF Kabupaten Lampung Selatan. Situ sudah direncanakan. Nah, bentuknya adalah kita memfasilitasi ada regular meeting atau meeting yang dianggap prioritas untuk dibahas. Jadi kita memfasilitasi pertemuan-pertemuan reguler gitu kan. Nah, di banyak pertemuan itu sesuai dengan tema, setiap pertemuan itu apa yang mau dibahas gitu kan. Nah, kita memfasilitasi beberapa hal terkait dengan soal sanitasi berupa regular meeting dan sebagainya, macam-macam ya. Beberapa event juga kita lakukan. Kemudian pelatihan-pelatihan banyak sekali ya, audiensi, learning event misalkan pelatihan seperti juga, Bang. Ya, untuk menambah baik kapasitas maupun hal lainnya ya terkait soal sanitasi. Jadi semuanya kita bangun. Termasuk publikasi ke media juga terus kita bangun juga agar tersebar ya kan, tersebar informasinya ke masyarakat luas seperti itu. Kemudian kalau untuk pendataan dan risetnya itu siapa yang melakukan? Dari Mitra Bentala atau? Ya, kita ada juga selain tadi ya yang saya sebutkan ya, gitu ya, regular meeting, event atau pelatihan, ada juga yang namanya kita melakukan riset ya, karena memang program voice forcing itu kan evident ya kan, advokasinya kan evident ya, berdasarkan bukti ya kan. Betul. Advokasi berdasarkan bukti. Nah, salah satunya riset soal sanitasi pesisir, kemudian terkait dengan perilaku masyarakat ya, lingkungannya yang sehat, banyak yang kita lakukan, dan itu kita yang melakukan bersama dengan teman-teman SMP ya. Kita melakukan riset, kemudian informasinya kita dapatkan dari masyarakat langsung maupun dari Pemda ya, terkait dengan soal potret sanitasi Kabupaten Lampung Selatan gitu. Oke gitu, Bang. Jadi memang yang Mitra Bentala lakukan untuk mendukung sanitasi di ODF di Lampung Selatan itu dalam bentuk koordinasi ya, intinya overall semuanya advokasinya itu ya, bagaimana ya kita menghubungkan antar Pokja dan itu PD-nya itu, Bang ya. Dan sebelum kesuksesan itu ya, dari Kabupaten Lampung Selatan ini deklarasi, apa sih hambatan dan kendalanya itu? Kalau menurut Abang lah yang melakukan advokasi itu, Mitra Bentala itu. Ya, pertama ini ya, untuk merubah perilaku masyarakat ya, untuk mengajak masyarakat tidak membuang air besar sembarangan. Ini kan menyangkut soal perilaku ya. Betul. Nah, hambatannya itu yang pertama memang membutuhkan waktu. Kemudian harus terus melakukan itu, penyadaran di tingkat masyarakat. Kemudian melakukan koordinasi itu penting ya. Di tingkat pemerintahan, di tingkat para pihak yang lain ya, agar kita berharap terbangun gerakan bersamanya itu, terbangun sinergisitas ya. Jadi kalau ngomongin sanitasi bukan hanya misalkan Mitra Bentala, kita berharap kan pemerintah, di tingkat pemerintah, daerah, kemudian di tingkat swasta, perguruan tinggi, kemudian masyarakat pasti gitu kan, kemudian yang terakhir tentunya media kan. Media itu penting buat kita. Saya ambil contoh di awal-awal ya, Mitra Bentala itu
isu soal sanitasi itu bukan isu yang seksi gitu kan. Semua orang banyak belum paham ya, termasuk teman-teman jurnalis atau media ya. Belum paham soal sanitasi itu di awal-awal ya. Tahun-tahun pertamanya 2016 2017 karena kita memang melalui program voice coaching ini di Kabupaten Lampung Selatan itu mulainya di tahun 2016 di akhir ya. Kemudian sampai tahun 2020 itu. Jadi untuk memberi pemahaman kemudian pengetahuan tentang sanitasi itu harus banyak yang kita lakukan, termasuk pendekatan dengan teman-teman media kan. Media itu paling strategis ya, strategis untuk menyebar luasan informasi gitu kan. Sehingga kita lakukan juga di awal-awal tidak menjadi seksi untuk diberitakan, tapi di beberapa tahun terakhir ya sudah mulai muncul isu sanitasi itu selalu dipublikasikan di media-media. Maka kan sering juga tuh Mitra Bentala diundang tuh di talk show atau di teman-teman ya, maupun wawancara di teman-teman media ya, media elektronik, online gitu kan, atau media cetak. Akhirnya Mitra Bentala banyak diminta sebagai narasumber di beberapa event misalkan seperti itu terkait soal sanitasi. Nah itu menjelang 3 tahun terakhir ya, di awal-awal tahun pertama itu belum menjadi isu yang menarik buat orang untuk dipublikasi. Nah itu yang beberapa hal yang kita lakukan ya, bukan hanya di tingkat pemerintahannya atau di itunya, tapi di lain itu pelibatan teman-teman media itu penting untuk mengangkat isu ini agar menjadi perhatian banyak pihak gitu kan. Ya, jadi menurut Abang atau menurut Mitra Bentala sendiri itu dalam mendampingi atau advokasi Kabupaten Lamsel ini adalah hambatannya itu ya bagaimana menyatukan ya, mensinergikan teman-teman ini ya, kesadarannya bersama gitu gimana gitu ya. Ya, itu yang paling penting karena itu kendala yang karena yang kita lihat ya, kita alami selama ini. Misalkan ngomongin soal sanitasi aja atau kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan ya, di Pokja MPL itu di awal-awal masih berpikiran bahwa persoalan itu dibebankan hanya yang punya wewenang dinas kesehatan gitu kan. Nah, itu kan salah tuh. Ya. Karena ini kan menyangkut para pihak ya, ngomongin soal merubah perilaku masyarakat tidak membuang air besar kan bukan urusannya dinas kesehatan saja, tapi di awal itu masih terpikirkan bahwa urusan kesehatan itu masih dinas kesehatan. Nah, Mitra Bentala mengajak bahwa hal itu tidak seperti itu, karena ini menyangkut banyak pihak, maka semua OPD harus terlibat gitu kan. Maka di Pokja MPL itu terbangun sinergisitasnya ya. Ambil contoh misalkan perannya dinas pemberdayaan dan masyarakat desa misalkan melalui dana desa, teman-teman PMD mendorong setiap kepala desa dalam melakukan rencana desanya ya, RPJMDes-nya itu memasukkan kegiatan sanitasi kan gitu kan. Jadi ada peran-peran masing-masing. Kalau dinas kesehatan misalkan ada mendorong sanitasi sekolah gitu kan. Kemudian di dinas di Bapeda itu leading sektor ya. Leading sektor jadi mengingatkan semua OPD agar tidak lupa untuk mencantumkan anggarannya terkait soal program sanitasi di Pokja MPL ya. Karena di Pokja MPL itu sudah punya target bahwa tahun 2019 yang lalu itu ya, itu menjadi target Lampung Selatan ODF gitu kan, sudah punya tujuan itu. Maka untuk mencapai itu harus membutuhkan para pihak, tidak hanya Bapeda saja, misalnya tidak hanya dinas kesehatan saja, tapi semua pihak harus bersinergi menjadi gerakan bersama gitu kan. Jadi pentingnya sinergi itu Bang ya, koordinasi. Paling penting itu paling penting. Karena sinergi. Iya, kalau bahasanya ngandelin satu lembaga kasihan juga Bang ya. Mitra Bentala sendiri nggak mungkin bisa. Makanya kita gimana Mitra Bentala nyatuin itu semua ya, ngajak mereka, ngajak bersama-sama. Nah, perihal itu kan kalau Lampung Selatan kan sudah ODF nih Bang, 2019 kemarin kan yang kita bahas sekarang ini. Kalau udah ODF gitu, apakah stop programnya atau gimana itu Bang? Enggak dong, kan sekarang kan ODF kan perlu, jangan sampai misalkan
sudah 100% ya akses sanitasi masyarakat. Kemudian ada beberapa masyarakat kembali lagi, misalkan ini kan itu yang perilaku itu yang apa dikhawatirkan. Maka Kabupaten Lampung Selatan juga melakukan itu monitoring secara berkala agar tidak kembali lagi ya, sudah mendeklarasikan nanti kembali lagi gitu ke masyarakat. Ini kan kekhawatiran kita ya, karena ini menyangkut soal kebiasaan orang ya kan. Kebiasaan orang biasanya apa BAB di pinggir pantai gitu kan, kemudian dilarang gitu kan, suruh itu gitu kan. Nah, soal kenyamanan gitu kan, tapi kenyamanan kan banyak masyarakat belum tahu bahwa kalau BAB sembarangan itu tidak baik untuk kesehatan gitu kan, itu yang paling penting. Lamsel udah melakukan itu ya, planning yang untuk monitoring dan controlling kan, itu ya. Kan sekarang itu kan ada isu soal stunting ya, jadi apa programnya pemerintah ya. Ternyata masyarakat Indonesia kan banyak yang yang namanya stunting itu gagal pertumbuhan ya di masa anak-anak gitu kan, pertumbuhannya pendek dan segala macam ya. Ini menyangkut soal sanitasi. Kalau sanitasinya buruk, erat hubungannya dengan pertumbuhan bayi dan anak itu kan, yang seperti itu ya, ada keterkaitannya. Nah, salah satunya Kabupaten Lampung Selatan juga memprioritaskan itu. Jadi sekarang ada yang namanya program, kalau teman-teman di Kabupaten Lampung Selatan tuh soal itu ya, swasembada gizi sekarang itu. Jadi kemarin juga kan ada yang kalau di sanitasi kita kan ada yang namanya swasembada WC ya kan. WC. Nah, sekarang gizi. Ada swasembada gizi. Jadi perpaduan itu untuk penanganan terkait dengan soal stunting. Jadi programnya terus dilakukan, bukan hanya sebatas dengan ODF saja, tapi isu stunting itu yang mereka tangani saat ini. Gitu. Nah, lanjut nih Bang ya. Berarti kan kekhawatiran saya pribadi kan programnya selesai, ini selesai, ternyata enggak. Dari Lamselnya memang sudah ada planning untuk itu juga, komitmen untuk terus monitoring dan sosialisasinya ada terus. Kemudian menurut Bang Abi atau Mitra Penjela sendiri, apa yang dirasakan setelah Lamsel ini melakukan deklarasi ODF? Kita ini ya senang sekali kan ngelihat itu kan capaian prestasi bagi pemerintah ya, Lampung Selatan ya. Tapi bukan pemerintah saja, saya pikir itu karena banyak para pihak ya mencapai deklarasi ODF untuk Lampung Selatan, banyak pihak yang terbawa situ. Kita semua pihak juga menyambutnya senang aja gitu kan, sehingga kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan mencapai ada hasilnya gitu kan. Alhamdulillah ya. Itu alhamdulillah, karena untuk mencapai itu kan luar biasa proses yang harus dilalui kan, tantangan dan hambatannya itu dari luar biasa. Tahun 2000 pertengahan 2016 kita sudah mulai advokasi itu sampai tahun 2020. Jadi 4 tahun lah, 3 tahun lewat ya. 3 tahun lebih. Itu yang kita melalui program voice coaching ya, untuk isu WOS di Lampung Selatan, paling enggak kita membantu pemerintah ya untuk mempercepat capaian ODF itu. Jadi kita senang, semua pihak juga senang ya. Sama satu lagi nih Bang, dengar Lamsel tuh penghargaan apa sih terakhir kemarin? Ya, alhamdulillah ya, dengan deklarasi ODF, kemudian ada beberapa inovasi untuk penanganan stunting segala macam. Nah, Lampung Selatan tuh beberapa waktu yang lalu yang mendapat penghargaan itu. Tahun ini apa? Tahun ini 2020 ya? 2020 dari Kementerian Kesehatan, dari Bappenas ya, juga terkait soal kesehatan ya, sanitasi ya. Ada yang dapat STB Award yang namanya. STB Award, oke. Ya, dapat penghargaan itu, kemudian sanitarian terbaik gitu kan, kemudian kepala desa yang terbaik, kemudian ada program inovasi dari Pemda sendiri yang terkait dengan soal penanganan stunting. Jadi banyak penghargaan dari hasil Lamsel ya, dari hasil capaian ODF itu. Jadi apresiasi pusat itu luar biasa perhatiannya terhadap Kabupaten Lampung Selatan ya. Keren juga Bang. Iya. Itu kan perjuangan luar di biasa gitu. Lamsel berarti paling banyak nggak itu nggak? Atau ada kabupaten lain? Ada juga kabupaten lain ya. Pringsewu juara berapa ya? Juara 2 atau 3 ya. Di STBM Award ya. Kemarin itu kan soal STBM, karena soal sanitasi kan, bicara sanitasi kan STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, itu tiap tahunnya kan ada
semacam penghargaan ya, apresiasi, bentuk apresiasi dari Kementerian Kesehatan Pusat biasanya seperti itu. Dan tahun ini alhamdulillah ya 2020 Lampung Selatan masuk di beberapa kategori untuk menang itu. Itu kita ajungin jempol ya, perjuangannya nggak sia-sia teman-teman yang keren. apresiasi gitu. Tentunya emang apa ya, itu bareng-bareng apa ya, pekerjaan bareng kita semua ya Bang ya, kerjasama kita pihak, semua lah ya. semua pihak yang bersinergi, sehingga terakhirnya itu ODF di tahun 2019 ya, Desember akhir bisa mendeklarasikan diri, itu luar biasa. Belum banyak kabupaten kota yang mendapatkan capaian seperti itu gitu kan. Lampung Selatan sudah mendapatkan itu, tinggal menjaganya aja sekarang agar tidak balik lagi masyarakatnya gitu kan, bisa dijaga sampai terus menerus ya, seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu aja Bang. Ya. Untuk cerita susahnya thank you banget Bang ini dari Bang Abi untuk menceritakan kepada kita semua pendengar bahwa memang kalau dalam mengajak orang kebaikan tuh emang harus capek gitu Bang ya. Ya. Kemudian harus Itu proses ya. Prosesnya harus panjang dan juga pentingnya komunikasi tadi Bang ya. Kalau itu ya. Harus sinergitas itu. Sinergi. Kemudian dari 2016 dan akhirnya 2019 kemarin itu Lamsel ODF dan mendapatkan beberapa prestasi, award, penghargaan dari Menteri Kesehatan. Keren. Mungkin pesannya buat teman-teman di luar sana, pendengar, sanitarian dan juga itu yang apalagi lebih khusus kepada teman-teman Pemda Lampung Selatan itu Bang ya, menjaganya menjaga sulit kan? Banget tuh mempertahankan penghargaan yang didapat tadi itu ya. Betul. Itu harus konsisten, itu sulit untuk mempertahankan. Tapi bukan tugas teman-teman juga, tapi kita harus cuma bakal bantu, bakal sinergi harus Bang ya. Oke. Ya, nggak kerasa sudah di penghujung acara teman-teman, mungkin dicukupkan sampai di sini dulu untuk cerita dan episode di hari ini. Bang Abi cukup ya? Cukup ya. Kita bakal tutup. Ya, terima kasih Bang. Edisi pertama ya. Edisi pertama ini tentang podcast Mitra Bentala ya. Ya, tentang sanitasi. Sanitasi yang kita angkat. Thank you banget Bang Abi, dan hari ini semoga mudah-mudahan praktik baiknya itu dapat menginspirasi yang dan bermanfaat bagi teman-teman dan pendengar yang di luar sana. Dan mungkin terakhir ada nggak Bang Abi slogan yang untuk penutup acara podcast ini? Ya, mungkin ini ya untuk kita semua ya. Apa tuh? Yang mendengar, memperhatikan podcastnya Mitra Bentala, jangan pernah berhenti mengurangi kerusakan lingkungan. Itu pesan dari kita ya. Jangan pernah berhenti untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Mantap, bye.